Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita belajar IPS tentang kegiatan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama kegiatan produksi, kedua kegiatan distribusi, dan ketiga kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi adalah mengolah, membuat, menyediakan barang seperti yang dilakukan di pabrik maupun di industri rumah tangga. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Kedua, kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Contohnya distributor pakaian. Itu terjadi seseorang mau ngambil pakaian dari pabrik kemudian diantarkan atau disalurkan ke toko pakaian. Maka orang tersebut disebut dengan distributor. Ketiga, kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan atau memanfaatkan barang dan jasa. Contohnya membeli baju, membeli makanan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Seperti kita beli baju, kita beli makanan, berarti kita itu adalah konsumen. Berikutnya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat sangat bergantung pada sumber daya alam yang terdapat di lingkungannya. Bisa dicontohkan kalau di daerah dataran rendah karena banyak persawahan, maka kegiatan ekonomi penduduk setempat adalah petani atau buruh tani dan peternak. Yang kedua, kalau di daerah di sekitar pantai, maka kegiatan ekonominya yang terjadi adalah di sana banyak nelayan, petani tambak, petani garam, karena ikan, air laut banyak tersedia di daerah pantai. Yang ketiga, penduduk yang berada di daerah dataran tinggi, maka kegiatan ekonomi penduduk setempat banyak menjadi petani sayuran, peternak, dan kegiatan ekonomi yang ada di kota bagaimana? Banyak menjadi pekerja jasa, karyawan swasta, pedagang, maupun buruh pabrik. Berikutnya, pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan tumbuhan dan hewan bagi manusia bisa dijadikan sebagai sumber pangan. Kita sudah tahu padi, nasi berasal dari padi, itu dari tumbuhan. Hewan kita juga makan telur, susunya, dagingnya. Kemudian yang kedua, pemanfaatan tumbuhan dan hewan bisa dijadikan sebagai sumber sandang. Seperti kapas bisa dijadikan sebagai kain katun, serat sutra, kain sutra, serat wol, kain wol. Yang ketiga, sebagai bahan bangunan seperti kayu jati bisa dijadikan tiang bangunan dan juga atap rumah. Sebagai obat-obatan, jahe, kunyit, minyak ikan, dan ada lain-lain. Sebagai bahan kerajinan seperti bambu, kelapa, kulit buaya, itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Berikutnya, pemanfaatan batu bara bisa digunakan sebagai pembangkit listrik, bahan bakar kompor, bahan bakar kereta api, bahkan juga bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan pembuatan pupuk. Minyak bumi juga bisa digunakan sebagai bahan bakar, sumber gas cair, bahan baku industri kimia, maupun bisa dijadikan sebagai pembangkit listrik. Hasil olahan minyak bumi itu bisa berupa aftur sebagai bahan bakar pesawat, pertalit bahan bakar kendaraan, solar, minyak tanah atau kerosin, oli LNG atau gas, aspal, parafin bisa dijadikan sebagai lilin dan juga vaselin. Berikutnya, pemanfaatan gas alam bisa juga sebagai bahan bakar
sumber pembangkit listrik, menjaga kesehatan lingkungan karena tidak menimbulkan polusi, dan bisa juga sebagai bahan baku industri. Sudah paham? Kita lanjut ke penugasan. Nah, penugasan di sini ada 5 soal. Kalian pahami, kemudian kalian kerjakan di kertas. Dikumpulkan hari Kamis tanggal 3 September. Guru akhiri, banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.